Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Vina. Di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para netizen ya. Jadi banyak banget netizen yang tanya-tanya ke aku kayak gitu. Baik itu di kolom komentar ataupun uh, di DM kayak gitu kan. Banyak banget yang tanya-tanya sesuatu seperti itu, guys. Jadi, pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan adalah umur berapa? Salvina umur berapa? Ini sering banget ditanyain. Aduh, ini di depan aku nih pantai nih, guys. Aku agak silau, aku pakai kacamata nggak apa-apa ya. Karena cahayanya tuh dari depan langsung ke aku gitu. Sorry ya, aku pakai kacamata ya. Umur berapa? Sekarang tahun 2025 ini, di penghujung tahun ini, soalnya tahun depan udah beberapa hari lagi kan udah tahun 2026 ya. 2025 umurku masih 39 tahun. Tapi nanti 2026 umurku memasuki kepala 4 guys, 40 tahun guys, kayak gitu. Ini sering banget ditanyain oleh para netizen nih aku umur berapa nih. Jadi kayak gitu ya, udah ya. Aku udah jawab, aku umur berapa. Umurku itu tahun ini masih 39 tahun. Nggak tahu, terserah kalian mau nganggep aku lebih muda dari usianya atau mau nganggep aku kelihatan lebih tua dari usianya atau ya udah se apa ya kayak ya seumuran kamu emang penampilannya bukan penampilannya ya apa ya appearance-nya tuh kayak gitu sesuai umur aja kayak gitu, terserah Anda semuanya. Kalau aku dibilang lebih muda, oh terima kasih banyak. Kalau aku dibilang lebih tua, terlihat lebih tua daripada umurnya, aku berharap nanti saat aku di usia misalkan kalian nyebutin, kayak gitu mah udah kelihatan kayak umur 50 tahun kayak gitu. Aku berharap saat aku umur 50 tahun aku masih terlihat seperti ini. Aku sangat berharap seperti itu ya, masih punya energi yang seperti ini, masih sesemangat ini, seperti itu guys. Oke, itu pertanyaan pertama udah terjawab ya. Pertanyaan kedua yang paling sering ditanyain adalah, kok bersih banget sih? Kenapa nggak ada kelihatan bulu-bulunya? Itu sering banget ditanyain ya guys ya, sama netizen. Eh Yang pertama itu, aku tuh nggak suka terlihat ada bulu-bulunya. Jadi aku pernah rutin kayak nyukur kayak gitu, apa apa namanya, saving, ya dicukur kayak gitu, pernah rutin kayak gitu, terus pernah rutin juga waxing, eee, lumayan sih ya kalau di waxing itu emang rasanya pas ngekreknya itu kan kerasa sakit, kayak gitu. Tapi cuman beberapa saat aja, terus dia udah kayak uh, cooling down kayak gitu, sakitnya nggak terlalu terasa kayak gitu kan. Habis itu uh, pernah juga perawatan. Jadi emang kalau perawatan itu di laser kayak gitu ya, di laser sama di apa ya, pakai dua alat soalnya, yang satunya laser, yang satunya kayak ditembakin cahaya gitu, apa ya namanya istilahnya ya, aku nggak tahu istilahnya. Pokoknya biasanya kalau perawatan itu pakai dua alat, yang satunya yang kayak ditembakin di benar-benar di area pertumbuhan bulu-bulu itu. Habis itu yang pakai laser itu, yang pakai cahaya merah kayak di kayak gitu-gitu. Gitulah. Dan itu benar-benar menghambat pertumbuhan bulu-bulu, baik itu bulu putih ataupun bulu slanky ya. Jadi uh, menghambat ya, menghambat pertumbuhannya masih tetap ada, cuman jadi lama-lama itu slow down gitu loh, slow down sampai akhirnya benar-benar
tidak ada pertumbuhannya. Tapi kalau perawatan kayak gitu, nanti kita harus rutin gitu, rutin. Misalkan sebulan sekali awalnya. Nanti kalau udah dilihat, oh ini udah mulai pertumbuhannya udah mulai nggak ada nih, bisa 6 bulan sekali. Tapi harus tetap perawatan gitu. Karena kalau misalkan nih udah terlihat nggak ada, udah nggak tumbuh kayak gitu, terus nanti tiba-tiba kita berhenti, nah nanti itu bakal tumbuh lagi kayak gitu. Jadi nggak ada yang apa ya, nggak ada yang stop gitu, nggak ada yang kamu cuman perawatan sekali habis itu langsung berhenti pertumbuhannya udah selesai kamu nggak perawatan lagi, nggak ada yang kayak gitu, nggak bisa, harus rutin. Cuman emang intensitas perawatannya itu sih yang beda-beda ya nanti ya, seperti itu guys. Oke, itu yang sering ditanyakan sama netizen. Udah 2 pertanyaan. Abis itu pertanyaan ketiga, kok turun sih? Ini sering banget aku ditanyain kayak gitu. Guys, yang namanya payudara wanita itu tipenya itu beda-beda ya. Ada yang besar ukurannya, ini dari segi ukuran aja ya. Ada yang ukurannya small, ada yang ukurannya medium, ada yang large, ada yang extra large kayak gitu. Itu dari segi ukuran. Masih belum lagi dari segi bentuk. Ada yang bentuknya emang bulat seperti yang kalian inginkan dan bayangkan seperti itu. Ada yang turun ke bawah, yang kalau kalian bilang itu kayak pepaya, kayak gitu. Nah, itu emang beda-beda sih. Dan kebetulan bentuk aku itu yang bisa dibilang mudahnya sih kayak pepaya ya. Karena emang aku kan udah pernah hamil, udah pernah melahirkan, menyusui kayak gitu. Walaupun emang udah lama itu ya kejadian aku hamil, melahirkan, menyusui udah lama. Cuman bentuk payudaranya itu nggak bisa seperti dulu saat emang masih gadis seperti itu guys. Nggak bisa berubah lagi kayak dulu, itu kayak nggak bisa. Terus banyak yang nyaranin nih, banyakin olahraga. Aduh, aku tuh jadi pusing gitu ya dengan saran netizen kayak gitu ya. Banyakin olahraga biar bulat lagi gitu. Guys, yang namanya payudara itu terbentuk oleh jaringan lemak, which is lemak itu kalau kita rajin olahraga, kadar lemak kita itu akan menyusut. Yang membesar itu adalah kadar otot. Nah, kalau buti, pantat bokong, itu bisa dibentuk dengan olahraga karena jaringan di buti, pantat atau bokong itu jaringan otot ya. Berbeda dengan payudara. Nah, kejadian di beberapa orang yang dia olahraganya rajin, terus habis itu dietnya juga bagus, badannya menjadi bagus gitu ya, jadi langsing, jadi ya pokoknya bodinya bagus, tapi beberapa payudaranya itu akhirnya menyusut seperti itu. Aku nggak perlu sebutin nama siapanya lah ya, nggak perlu aku sebutin. Yang jelas aku udah perhatiin beberapa orang itu seperti itu, yang rajin olahraga, yang rajin workout dan juga diikuti dengan diet yang bagus, badannya kebentuk bagus tapi payudaranya tuh menyusut gitu. Dan akhirnya pilihan mereka adalah ya OP gitu, surgery apa istilahnya, breast surgery ya, kayak gitu ya, pakai silikon gitulah bahasa mudahnya gitu ya, bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang, pakai silikon kayak gitu biar boobsnya itu tetap bulat, bagus dan gede seperti itu. Jadi itu adalah beberapa pertanyaan dan juga saran yang sering di komen oleh netizen. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Thank you so much buat kalian yang udah menyimak konten aku sampai selesai. Jangan lupa klik tombol likes-nya dan share video ini ke semua akun sosial media yang kalian punya.
Dan juga yang ada pertanyaan baru ataupun mau komen-komen, boleh banget tuliskan semuanya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Terus buat yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa diklik dulu tanda subscribe-nya dan nyalain juga tanda lonceng notifikasinya. Jadi saat aku upload konten terbaru, kalian langsung dapat pemberitahuan. Okay guys, thank you so much for watching and I'll see you on my next video.